Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nataria Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Sebelumnya perkenalkan saya Marsanda Rizky Ramadhani dengan NIM 035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada materi keberagaman budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana pendekatan PBL dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi para pendidik tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan dalam pengajaran di sekolah dasar, khususnya pada materi keberagaman budaya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya, bagaimana efektivitas model pembelajaran PBL dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi keberagaman budaya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pendidikan melalui model PBL dengan fokus pada berpikir kritis. Hasilnya menunjukkan pengaruh PBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain. Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian ini juga menyediakan informasi untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Lalu ada bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan membuka peluang untuk pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif di berbagai mata pelajaran, terutama di sekolah dasar. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menemukan cara optimal dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan dan penerapan strategi inovatif di masa depan. Bagi peserta didik, penelitian ini bertujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran interaktif dan kontekstual. Metode ini mendorong siswa untuk aktif menganalisis dan mengevaluasi informasi, sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam. Selain itu, pemahaman terhadap keberagaman budaya juga meningkat melalui pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada bagi guru atau sekolah. Penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi guru dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pendekatan interaktif, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas model pembelajaran PBL yang mendorong siswa berpikir kritis dan mencari solusi, sehingga meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan sosial siswa. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, model pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengajar agar para siswa belajar dengan baik. Yang kedua ada PBL, adalah model pembelajaran yang dimana siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata dari permasalahan di dunia nyata dan mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu terhadap pembelajaran. Yang ketiga ada kemampuan berpikir kritis, adalah kemampuan untuk berpikir dengan baik dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat adalah materi keberagaman budaya, yang dimana materi ini membahas tentang berbagai perbedaan budaya di Indonesia seperti suku, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan yang bertujuan untuk menanamkan sikap saling menghormati dan toleransi. Lalu pembatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas efektivitas model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, materi yang dikaji dibatasi pada tema keberagaman budaya pada mata pelajaran IPAS sesuai dengan kurikulum di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang dibandingkan adalah model pembelajaran PBL dan metode pembelajaran konvensional. Yang keempat, penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 4 UPT SD Negeri 43 Gresik. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, efektivitas menurut Trianto 2009 halaman 20 dalam Gusta Muda 2023 menyatakan bahwa pembelajaran efektif memenuhi syarat. Yang pertama, tinggi waktu belajar siswa. Yang kedua, perilaku tugas siswa yang baik. Yang ketiga, kesesuaian materi dan kemampuan siswa. Yang keempat, suasana belajar yang positif.
Sedangkan menurut Bung Kaes et al. 2013 menambahkan bahwa efektivitas mengukur sejauh mana output dan prosedur organisasi mencapai tujuan tanpa definisi universal yang disepakati. Yang kedua ada problem-based learning, adalah metode pembelajaran inovatif yang mendukung partisipasi siswa dalam memecahkan masalah sesuai kaidah ilmiah, membantu mereka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan pengetahuan terkait menurut Musyawir dan Ismail 2022. Sedangkan menurut Ngalimun menambahkan bahwa PBL berfokus pada pemecahan masalah, bukan hanya pada konsep. Siswa diarahkan untuk belajar melalui keterampilan ilmiah dan berpikir kritis, bukan sekedar memahami materi. Selanjutnya ada berpikir. Menurut Ummah, berpikir adalah kemampuan utama yang membedakan manusia dari hewan, karena manusia memiliki bahasa yang memungkinkan mereka menyimpan pengalaman dan mengolahnya menjadi pengertian. Sedangkan menurut Cantrok menambahkan bahwa berpikir adalah proses pengolahan pikiran yang mengubah informasi dalam memori. Kegiatan berpikir berguna untuk membentuk konsep, membuat keputusan, bernalar, berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Yang terakhir ada berpikir kritis. Menurut Cantrok, berpikir kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif yang melibatkan evaluasi terhadap suatu bukti. Sedangkan menurut Dewey, beliau mendeskripsikan bahwa berpikir kritis sebagai suatu kegiatan aktif, gigih, dan proses dalam pertimbangan yang memerlukan kecermatan mengenai informasi atau pengetahuan yang telah diyakini, diterima, dan kemudian diambil kesimpulannya. Selanjutnya penelitian terdahulu saya mengambil 3. Yang pertama penelitian oleh Paulina Sri Fajar BR Aritonang dan kawan-kawan. Yang kedua ada penelitian oleh Carla Christina Haryanto dan Kusmiati. Yang ketiga ada penelitian oleh Fajar Prasetyo dan Forila Christine 2020. Kerangka berpikir judulnya efektivitas model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada materi keberagaman budaya. Di sini saya mengambil 2 sampel. Yang pertama kelas kontrol, yang kedua kelas eksperimen. Lalu dilakukan pretest. Setelah itu, untuk yang kelas kontrol, pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan metode konvensional, sedangkan untuk kelas eksperimen menggunakan proses pembelajaran PBL. Selanjutnya, setelah melakukan proses pembelajaran, dilakukan post-test, setelah itu dianalisis dan membuahkan hasil. Selanjutnya, hipotesis. Di sini saya mengambil 2. Yang pertama, hipotesis utama H1. Terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model PBL dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua, hipotesis 0 atau H0, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model PBL dibandingkan metode konvensional. Sekarang bab 3. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran PBL dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. 2 kelas dijadikan subjek. Yang pertama menerapkan model PBL, yang kedua menerapkan metode konvensional. Untuk penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 43 Gresik selama pembelajaran yang sudah terjadwal sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang selanjutnya, subjek penelitian ini kelas 4A berjumlah 25 siswa akan menerapkan model PBL, sedangkan kelas 4B berjumlah 25 siswa juga menggunakan metode konvensional. Kedua kelas dipilih secara acak dari siswa kelas 4 di UPT SD Negeri 43 Gresik. Pretest dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa sebelum pembelajaran, dan post-test untuk mengukur peningkatan setelah pembelajaran. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam penelitian ini mencakup keberagaman budaya Indonesia, meliputi pengertian dan konsep dasar keberagaman budaya, bentuk-bentuk keberagaman seperti suku, agama, bahasa, adat istiadat. Selanjutnya, manfaat dan tantangan keberagaman, strategi menjaga kerukunan, dan kasus konflik dan solusi yang diterapkan. Selanjutnya, variabel penelitian. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama variabel bebas, yaitu model problem based learning versus metode konvensional. Yang kedua ada variabel terikat, kemampuan berpikir kritis siswa yang diukur melalui tes esai dan observasi. Yang ketiga ada variabel kontrol, materi pembelajaran, waktu,
pembelajaran, fasilitas kelas. Selanjutnya, prosedur penelitian. Ada 2. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi masalah. Di situ melakukan observasi awal terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dan metode yang digunakan di kelas. Yang kedua, ada penentuan subjek. Memilih 2 kelas, 4A dan 4B di UPT SD Negeri 43 Gresik sebagai sampel penelitian, masing-masing terdiri dari 20 mahasiswa. Yang ketiga, pengembangan instrumen seperti menyusun perangkat pembelajaran atau RPP, soal pretest post-test, lembar observasi, dan kuesioner yang valid dan reliable. Yang keempat, ada pelaksanaan pretest, yaitu menguji kemampuan awal berpikir kritis siswa sebelum penerapan model pembelajaran. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, eksperimen pembelajaran. Untuk kelas 4A diberikan pembelajaran berbasis PBL dengan langkah-langkah seperti orientasi masalah, organisasi belajar, investigasi mandiri, dan pengembangan solusi. Yang kedua, ada kelas 4B diberikan pembelajaran konvensional seperti ceramah, tanya jawab, dan penugasan individu. Selanjutnya ada observasi, di mana proses pembelajaran diamati menggunakan lembar observasi untuk mencatat aktivitas siswa dan keterlaksanaan model. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Yang pertama, post-test, mengukur kemampuan berpikir kritis siswa setelah pembelajaran. Yang kedua, analisis data. Yang pertama, ada statistik deskriptif, menghitung nilai rata-rata, presentasi peningkatan. Selanjutnya ada uji T, independent sample t-test, membandingkan hasil post-test kedua kelas dengan signifikansi 0,05. Yang ketiga ada triangulasi data, menggabungkan hasil tes, observasi, dan kuesioner untuk validasi temuan. Selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil ada 3. Yang pertama, tes, menggunakan tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Tes ini akan dilakukan dalam bentuk pretest dan post-test. Yang kedua, ada observasi, melakukan observasi terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran untuk menilai keterlibatan dan interaksi siswa dalam kelompok. Yang ketiga, ada kuesioner, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang respon siswa terhadap metode pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Yang pertama, soal tes berpikir kritis. Tes ini terdiri dari 5 soal esai yang dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Soal-soal ini akan mencakup analisis, evaluasi, dan sintesis informasi terkait materi keberagaman budaya. Yang kedua, ada lembar observasi. Digunakan untuk mencatat aktivitas siswa selama pembelajaran. Indikator yang diamati meliputi keterlibatan dalam diskusi, kemampuan mengajukan pertanyaan, dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, ada kuesioner respon siswa. Di sini berisi pernyataan yang dinilai siswa menggunakan skala Likert 1-4 untuk mengukur kepuasan dan respon mereka terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya, yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama, saya menggunakan uji normalitas, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan apakah data hasil tes berpikir kritis berdistribusi normal. Yang kedua, ada uji homogenitas, menggunakan uji Levenet untuk menguji kesamaan varian antara 2 kelompok, kelas DBL dan kelas konvensional. Yang ketiga, ada uji hipotesis, menggunakan independent sample t-test untuk membandingkan rata-rata skor post-test antara kedua kelompok. Uji ini akan membantu menentukan apakah perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis siswa antara diajar dengan PBL dan yang akan diajar dengan metode konvensional. Yang keempat, ada analisis deskriptif, menghitung nilai rata-rata, media, dan standar deviasi dari skor pretest dan post-test untuk memberikan gambaran umum tentang hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.